Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih fokus untuk duduk di dalam sebuah majelis taklim dalam rangka menambah ilmu. Fa insyaallah dengan ilmu yang akan kita dapatkan kita bisa ambil manfaatnya, dan di mana ilmu itu kata Allah dan Rasulnya dalam rangka menghadapi segala apa yang ada di dunia ini maupun sampai di akhirat nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah topik sesuai dengan permintaan, yaitu menjaga keharmonisan keluarga sesuai dengan tuntunan Islam. Sebelum saya lanjutkan dengan apa yang menjadi tugas saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Apakah Ibu, Bapak pernah mendengar kalimat yang saya ucapkan? Tolong nanti dijawab, biar ada interaksi. Kalimat itu berbunyi, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Itu kalau pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia, saya terima nikah dan kawinnya istri saya bin bapak siapa dengan mas kawin dibayar tunai. Pertanyaan saya, itu terjadi pada waktu apa Bapak Ibu? Pada waktu terjadi akad nikah. Nah, semua pasti tahu. Harapan saya yang pakai bahasa Arab, ya itu jangan sekedar dipakai sombong-sombongan. Karena kalau Anda pakai bahasa Arab sementara panjenengan nggak ngerti maknanya, percuma. Lebih baik pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Sama dengan ketika seorang calon suami memberikan mas kawin sebuah peralatan sholat dilengkapi dengan Al-Quran. Itu sungguh berat. Beratnya di mana, Bu? Mengajarnya. Jadi laki-laki kalau misalkan kepingin nikah, tolong disarankan aja ambil mahar yang ringan-ringan saja, tetapi tidak memberi beban. Sesuai dengan kemampuan. Baik. Menjaga keharmonisan keluarga sesuai dengan tuntunan Islam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, institusi kecil, lembaga kecil, masyarakat kecil itu disebut sebagai keluarga. Dan keluarga itu dimulai dengan kalimat qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Ya. Saya ingatkan seorang laki-laki ketika mengucapkan qabiltu, suaranya tidak boleh datar, tidak boleh sama dengan wa tazwijaha bil mahril mazkur. Tetapi khusus untuk qabiltu atau saya terima, ini suaranya ditekan. Laki-laki ini yang belum nikah. Kalau panjenengan punya anak besok diling-iling kok nek sampean maca qabiltu atau qabil, ditekan suaranya. Ini mengandung arti itu siap menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
sebagai tulang punggung daripada seorang istri. Nah, sekarang bagaimana dengan harmonis? Keharmonisan keluarga artinya adalah keutuhan keluarga, kecocokan antara hubungan antar suami istri, serta adanya ketenangan. Dulu ketika panjenengan sebelum dipinang oleh seorang laki-laki, tentu melalui proses ta'aruf. Ta'aruf itu saling bertemunya antara calon laki-laki atau suami dengan calon istri. Jangan pernah terjadi ya, apabila di kemudian hari tidak mendatangkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Jangan pernah terjadi apabila laki-laki dan perempuan kepingin nikah, itu enggak ketemu dulu. Ya, bahkan disunnah muakadahkan. Ada juga yang sampai sekarang itu, saya pernah jadi saksi, punya murid namanya Wujud dari Blitar sana, menikah dengan orang Blitar. Istrinya itu pakai kerudung rapat dan belum kenal sama sekali. Diguyoni sama koncone, lah kon peti rabi enggak ero calon bojomu kok irunge growong, sampai begitu. Ternyata alhamdulillah istrinya ternyata cantik. Nah, seperti itu. Boleh seperti itu boleh. Tetapi kalau untuk ukuran kita lebih baik ta'aruf. Ta'aruf itu saling kenal. Jadi sampean ya tahu itu laki-laki siapa, namanya siapa, orang tuanya siapa, domisilinya apa, terutama agamanya apa dulu. Ini namanya ta'aruf. Kalau sudah proses ta'aruf itu jadi, baru seorang laki-laki yang jantan, seorang laki-laki yang jujur tidak ingin membuat permainan terhadap perempuan, dia langsung bilang kepada orang tuanya. Tetapi tentu mohon izin kepada orang tuanya sendiri dengan kalimat, ya saya siap menjadi tulang punggung seorang perempuan. Maksudmu saya siap nikah ya, tolong tanyakan perempuan. Ini namanya laki-laki bertanggung jawab. Nah, keharmonisan keluarga itu adalah keutuhan keluarga, kecocokan antar hubungan antar suami istri, serta adanya ketenangan. Ketenangan itu didapat adalah di saat kita pertama kali saling kenal, butuh proses, butuh ta'aruf, butuh istikharah. Ya, jangan laki-laki jangan pernah lupa setelah kita saling kenal mengenal, maka jangan pernah lupa istikharah. Istikharah itu artinya apa? Bangun malam mohon petunjuk kepada Allah agar istri saya, calon istri saya dan istri pun juga begitu, agar calon suami saya benar-benar nanti menjadi pasangan yang cocok dan harmonis. Nah, keharmonisan ini saudaraku ditandai dengan suasana yang teratur. Ya, tidak cenderung adanya konflik dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga. Ini perlu diperhatikan. Keluarga adalah bentuk lembaga paling kecil dalam kehidupan masyarakat. Jadi tadi di awal sudah saya katakan, setelah diawali dengan qabiltu maka terciptalah sebuah keluarga. Keluarga itu adalah organisasi terkecil di masyarakat. Terdiri dari yang pertama suami dan istri. Kemudian lahirlah anak-anak. Itu namanya institusi terkecil, lembaga terkecil, dan masyarakat terkecil. Nah, melalui keluarga, nilai-nilai ajaran Islam bisa diwariskan dan diamalkan sebagai yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Nah, karena panjenengan dulu saat ketemu sama calon istri dan suami melalui proses yang baik, maka tentu panjenengan menginginkan keluarga yang hadir di dalam sebuah rumah tangga yang panjenengan ciptakan itu menghadirkan keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam. Tentu ini tidak mudah. Artinya apa? Bapak dan ibu yang berharap anak-anaknya kelak menjadi anak yang soleh dan solehah itu tentu berawal dari panjenengan sendiri. Ya, saya sudah, kalau misalkan saya singgung ya sedikit-sedikit aja.
dimulai proses panjenengan nikah, nikahnya sudah disaksikan oleh wali, ya, disaksikan oleh para saksi, kemudian ada yang menikahkan atau dinikahkan sendiri dengan pakai mas kawin yang sesuai dengan tuntunan Islam yang sah. Itu sudah proses bagus, proses menuju keharmonisan. Di saat malam pertama juga begitu, panjenengan selalu mengedepankan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Melaksanakan kewajiban seorang suami dan istri dengan bil ma'ruf, dengan baik. Maka semuanya bisa menjadi baik. Bahkan kalau perlu, ya, kalau perlu, dan memang disunahkan, ingin berangkat tidur pun, laki-laki juga wajib punya kesiapan, ya tahu, berwudu. Perempuan pun juga punya kesiapan, di samping berwudu juga maca yang bagus. Ibu-ibu jangan pernah sekali-kali mari masak, ya toh, mari adang, mari jangan, ya. Tahu-tahu bapaknya datang. Towo, jangan begitu ya Bu ya. Harus maca dulu, harus diperbaiki dulu, pakai minyak wangi, seperti itu. Jangan prosesnya seperti itu, ya. Nah, indikator keluarga harmonis itu, ya, dan sejahtera adalah, ya, dalam Islam sebenarnya cukup sederhana. Ya. Jadi yang saya maksud indikator atau indikasi keluarga yang harmonis itu, ya, itu sebenarnya cukup sederhana. Yaitu terciptanya sesuai dengan apa yang Allah firmankan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yaitu terciptanya keluarga sakinah. Ya, merupakan keluarga yang dipenuhi rasa tentram dan tenang di dalamnya. Ini yang harus digapai. Menjadi cita-cita sebuah keluarga adalah menggapai keluarga sakinah. Di dalam keluarga itu selalu tercipta, selalu lahir, selalu ada ketenangan, selalu ada ketentraman. Tidak terjadi cekcok. Yang kedua ada mawaddah, yaitu adanya rasa cinta. Suami istri selalu ada rasa kasih, ada rasa cinta. Imbal balik, seorang suami juga begitu, imbal balik. Dan yang ketiga adalah warahmah, keluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang yang di dalamnya. Jangan pernah ada cekcok. Ini indikatornya adalah sakinah, mawaddah, dan warahmah. Insya Allah kalau keluarga ada 3 macam itu akan terciptalah keluarga yang harmonis. Nah, namun Bapak dan Ibu yang perlu kita perhatikan, perlu disadari, perlu kita sadari bahwa untuk mencapai hal yang 3 tadi, ya, itu tidak serta-merta mudah kita dapatkan. Tidak mudah kita dapatkan, ya, karena di dalam sebuah rumah tangga yang namanya masalah itu akan timbul, akan selalu timbul. Oleh karena itu diperlukan kerjasama setiap anggota keluarga, yaitu khususnya suami dan istri agar keluarga yang harmonis dalam bingkai Islam yang bisa terwujud. Artinya bagaimana cara-cara kita bisa menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam bingkai keluarga yang harmonis sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Nah, yang pertama yang harus kita usahakan dalam sebuah keluarga itu adalah menjaga kewajiban, perhatikan, sebagai suami istri. Seorang suami dan istri wajib bertanggung jawab atas status dia. Baik status sebagai suami ataupun status sebagai istri. Nah, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, ya, maka suami dan istri harus memahami apa saja tanggung jawab dan kewajiban yang mereka miliki.
Di awal sudah saya katakan laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai tulang punggung atau dari istri. Tulang punggung itu orang yang paling bertanggung jawab mencukupi kebutuhan sebuah rumah tangga. Ya, tetapi sekarang mungkin wanita protes. Ustadz, sekarang dalam rangka emansipasi wanita sekarang juga dituntut untuk bekerja. Apakah boleh? Ya, yang perlu saya ingatkan, negara Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi negara yang berdasarkan Pancasila. Jadi emansipasi wanita sudah diatur dalam penghayatan pedoman Pancasila, pedoman penghayatan Pancasila. Kita tidak boleh kaku-kaku. Ya, yang penting bisa ngatur, ya, yang penting bisa ngatur. Nah, dengan menjalankan kewajiban masing-masing, maka roda kehidupan rumah tangga agar bisa berjalan dengan lebih seimbang dan kehidupan rumah tangga yang menjadi lebih tentram dan harmonis. Maka itu diperlukan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya apa? Bergaullah dengan mereka, ya, artinya dengan suami atau istri secara patut. Hunna itu bil ma'ruf, ya, hunna dengan baik, atau boleh dengan ma'asyira bil ma'ruf, atau dengan istilah yang baik, yang bagus. Nah, dari pendapat ulama tafsir bahwa yang dimaksud Allah dalam surat An-Nisa ayat 19 ini dengan wa ashiruhunna bil ma'ruf atau istilah muasyarah bil ma'ruf adalah menjadikan istri sebagai sahabat bagi suami. Ya, bukan pergaulan kemitraan antara bawahan dan atasan. Jadi yang perlu saya ingatkan, jangan sampai suami istri itu di dalam sebuah rumah tangga ada yang mengatakan aku atasanmu, tidak, atau kamu bawahan atau tidak begitu. Tetapi kemitraan, ada kerjasama yang bagus. Jadi seorang laki-laki tidak boleh merasa dirinya kuasa, akulah yang paling berpengaruh di rumah, tidak. Ya, dalam rangka mewujudkan keluarga harmonis sesuai tuntunan Islam itu laki-laki dan perempuan itu ada kesamaan yang harus kita jaga. Ya, pergaulan antara keduanya, ya, tidak lain adalah pergaulan persahabatan dan menjadi sahabat sejati dalam segala hal. Ketika panjenengan dulu pertama kali ketemu dengan suami dan istri, Ibu, cintanya luar biasa ya Bu ya. Betul nggih? Cintanya saya juga sempat mengatakan dulu, nggak ngira kalau perjalanan hidup itu ternyata Allah itu menentukan lain. Saya sempat mengucapkan cinta hidup mati. Saking nggak terkontrolnya, saking cintanya. Tapi ternyata dalam perjalanan hidup itu Allah yang menentukan. Oleh karena itu kalau kita berangkat rumah tangga dengan dasar Islam yang kuat, ya kita nggak perlu ngomong seperti itu. Kita ingat saja walaupun kita ini melakukan hal-hal yang baik seperti pernikahan, ya takdir itu adalah menjadi hak dan urusan Allah. Buktinya saya ini oleh Allah, diciptakan oleh Allah menikah sampai 2 kali. Dulu ketika pertama kali kenal dan cinta dengan seorang wanita, seolah-olah dunia nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi wanita yang secantik istri saya. Tapi ternyata akhirnya di tengah jalan terjadi firaq, perpisahan. Oleh karena itu saya ingatkan yang muda-muda, anak-anak kita jangan pernah kita ajari cinta yang nggak terkontrol tadi, itu nggak bagus, ya, gitu. Jika menjumpai permasalahan panjenengan suami istri, keduanya saling memuliakan dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau dalam sebuah rumah tangga ibu-ibu, antara suami istri ada sebuah masalah, maka jangan pernah salah satu di antaranya saling menyalahkan.
tetapi dimusyawarahkan dengan jalan yang bil ma'ruf. Ya, misalkan Pak, biasanya kamu kasih sisa gajimu sudah terpotong oleh utang koperasi dan bank, tinggal sekian. Kok sekarang kok malah hanya tinggal sekian, yang kemana yang lain? Nah, kalau awalnya itu sudah dimusyawarahkan, ya tidak ada masalah. Maka itu masalah-masalah yang akan hadir itu supaya tidak terjadi konflik berkepanjangan, maka di awal sudah dimusyawarahkan. Itu jauh lebih bagus daripada tidak. Ya, itu. Dengan adanya persahabatan tersebut akan terwujud ketentraman dan kedamaian satu sama lainnya. Betul ya Bu ya? Kalau semua diawali dengan musyawarah, nggak akan terjadi konflik, tetapi adanya ketenangan. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai wanita, ibu dan saudara-saudaraku, di dalam surat Al-Baqarah ayat 228, itu kedudukan wanita dengan laki-laki sebagaimana yang saya bacakan, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ingat loh ya Bu ya, di awal wanita itu mempunyai hak yang seimbang. Artinya seimbang dengan suami, tapi dengan cara yang ma'ruf. Artinya yang ma'ruf itu yang benar. Sebagai kodrat daripada seorang perempuan, ya jelas tidak boleh menyamai laki-laki. Tetap kodratnya sebagai perempuan. Laki-laki pun juga begitu. Jangan pernah merasa aku yang paling kuat, aku yang paling berkuasa. Jangan, sekuat-kuat laki-laki masih kalah dengan perempuan. Kita bisa lihat, kita bisa buktikan. Saya dulu sampai menangis melihat seorang istri. Jikalau saya datang dari rumah, kemudian dikasih makan oleh istri saya, kemudian saya berangkat tidur, ternyata istri saya masih cuci-cuci. Ya dah? Begitu saya ada aktivitas lain, pulang ke rumah ternyata istri saya memandikan anak-anaknya. Malam hari ketika saya tertidur bangun lagi, istri saya masih pasang popok istrinya. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang bapak. Maka itu sekuat apapun laki-laki atau suami masih kekuatan perempuan. Karena sudah menjadi kodrat. Yang kedua, dalam rangka menggapai keluarga yang harmonis sesuai tuntunan Islam, yaitu mencurahkan perhatian kepada pasangan dan keluarga. Setiap pasangan pasti mengharapkan adanya perhatian dari pasangannya. Ibu selalu diperhatikan oleh bapak. Bapak juga sering kan diperhatikan oleh ibu? Pasti. Jangan sampai tidak ada keseimbangan. Baik dalam bentuk tutur kata yang lembut, ya, kemudian bantuan, atau hadiah, atau quality time, waktu yang berkualitas, waktu yang bagus, ya, baik untuk diri sendiri maupun dengan orang tersayang. Ya, ibu sudah memberikan tip yang baik untuk bapak ketika berangkat tidur, pasti. Ini karena sunnah. Jangan sampai pernah terjadi ketika seorang istri atau suami berangkat tidur dengan tidak memberikan tip yang istimewa kepada pasangannya. Itu tidak baik. Ya, para kiai-kiai, para ulama-ulama malah memberikan banyak contoh. Wahai suami dan istri, apalagi yang masih baru nikah, sebelum kamu melaksanakan sunnah Rasul, sholatlah, sholat malam. Bacalah Yasin 40. Bacalah Waqiah 50. Bacalah Al-Fatihah 50. Kapan lek marilah? Tidak seperti itu maksudnya. Tetapi lakukan semua dengan tuntunan Rasulullah. Dengan ucapan kalimat thayyibah yang bagus. Tidak harus begitu maksudnya.
Maksudnya panjenengan mempersiapkan diri dengan menjaga tetap kesucian. Jadi batalnya wudhu ketika panjenengan mau melaksanakan sholat, melaksanakan sunnah Rasul itu adalah saat panjenengan berhubungan suami istri. Inilah yang dimaksud dengan aula mastumun nisa. Salah satu hal yang menyebabkan laki-laki dan perempuan itu bersentuhan adalah manakala suami istri melakukan hubungan suami istri. Dan tentu dibarengi dengan adanya nafsu. Enggak mungkin kalau enggak ada nafsu. Dengan memperhatikan kebutuhan ya pasangan untuk merasa dicintai, maka pasangan akan lebih merasa dicintai dan dihargai. Seorang ayah ketika baru pulang dari rumah, istrinya menyambut dengan lemah lembut. Ya, istrinya menyambut dengan penuh kasih sayang. Assalamualaikum dek, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Diambil tasnya, duduk dikasih minuman. Suami pun juga begitu. Sehat dek di rumah, anak-anak gimana, pada kemana? Oh itu sedang bermain. Alhamdulillah. Kalimat seperti itu kalau keluar dari mulut suami, dibalas oleh istri dengan lemah lembut. Betapa bahagianya hidup ini. Ya, oleh karena itu saling harga menghargai antara suami dan istri itu merupakan syarat mutlak terbentuknya keluarga harmonis sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Yang ketiga adalah saling bersabar satu sama lain. Konflik bapak dan ibu dan masalah adalah hal yang niscaya dan pasti dialami oleh setiap rumah tangga. Saya yakin panjenengan semua ini ya, walaupun dalam rumah tangga itu selalu diilhami dengan penuh kasih sayang, cinta kasih, tapi suatu saat pasti akan timbul masalah. Ya Bu ya, itu namanya konflik. Dan konflik yang kita hadapi itu wajib dihadapi dengan penuh kesabaran. Jangan keburu nafsu. Seorang laki-laki ketika misalkan pulang tahu istri suaminya itu bajunya kena merah-merah, ya belum istilahnya itu belum klarifikasi dulu, wah sudah cemburu buta. Nah, ini kok bisa begini bajumu wangi, padahal wong namanya pegawai rumah sakit ya, tadi gendong orang yang semaput, kebetulan dia berangkat dari rumah pakai benges dan pakai minyak wangi, sampai tolong nemplek di baju panjenengan. Lah, maka itu perlu klarifikasi. Tabayun dulu Ibu ya, jangan keburu dulu karena pegawai sosial itu ya efeknya memang luar biasa. Sabar. Rumah tangga yang harmonis dan bahagia bukan berarti tidak memiliki konflik di dalamnya. Ibu-ibu, kebaikan yang kita cari itu oleh Allah selalu diuji. Makin lama tingkatan iman dan Islam kita meyakini keimanan, meningkatkan ketakwaan yang kita usahakan, makin tinggi pula ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka itu sebagai modal yang harus kita miliki dalam rangka menjaga keimanan dan ketakwaan ini tetap istiqomah. Tingkatkan, kuatkan iman kita, teguhkan iman kita. Yang namanya istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Kuat, yakin, teguh dalam berakidah, dalam berkeyakinan. Seolah-olah apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah. Sehingga menyebabkan kita itu hati-hati. Dan konsisten di dalam melakukan ibadah. Ya. Oleh karena itu konflik pasti ada, ya. Namun cara menghadapi masalah tersebut yang menentukan apakah rumah tangga akan harmonis atau tidak. Ini yang dapat menyebabkan sampean bisa ngontrol atau tidak. Artinya apa? Keluarga harmonis itu akan ada apabila kita bisa mengontrol, terutama mengontrol kesabaran. Bersabar dalam menghadapi masalah, ya. Memaafkan kesalahan pasangan dan komunikasi yang baik adalah kunci agar rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Ya, dengan adanya kerjasama dan sikap sabar satu sama lain,
maka rumah tangga yang harmonis akan bisa terwujud. Kata Allah, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Sabar nggih Bu nggih? Sabar nggih Bapak nggih? Nah, yang keempat, saling menjaga ibadah. Dalam sebuah rumah tangga itu, Bapak dan Ibu, kalau seorang suami istri selalu memberi contoh kepada keluarganya, mengajak misalkan, Bu, sekarang sudah masuk sholat duhur, ayo kita sholat bersama. Bu, sekarang sudah masuk sholat isya, ayo kita sholat jamaah. Istri pun juga begitu, baik Bapak, mari anak-anak, ayo kita sholat bersama. Ibadah tetap dijaga. Maka selama ibadah tetap panjenengan jaga, selama itu pula Allah akan menjaga kualitas ibadah panjenengan. Ya, ittaqillaha haitsuma kuntah. Di dalam diri kita kapanpun dan dimanapun yang namanya ingat kepada Allah selalu fokus. Maka dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, ayo keluarga itu kita beri teladan yang bagus. Ya. Kita ajak, suami juga begitu ingatkan, ayah daripada nanti terutama waktu antara maghrib dan isya. Usahakan kalau keluarga itu antara waktu maghrib dan isya, ketika sholat maghrib diawali dengan jamaah, anak-anaknya kita duduk sampai isya. Sambil menunggu isya kita pakai untuk taklim, untuk ngaji, untuk zikir, untuk cerita. Itu bagus sekali. Saat yang tepat untuk memberi masukan-masukan kepada keluarga. Ini bagus sekali. Itu Bapak Ibu. Ya. Karena itulah menjaga ibadah adalah hal yang mutlak harus dilakukan. Dan pasangan harus saling mengingatkan serta berlomba dalam kebaikan, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling akhir nomor 5, keluarga kita dalam rangka menggapai keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam adalah tetap dalam kondisi bersyukur kepada Allah. Ya. Fondasi rumah tangga Bapak dan Ibu, artinya fondasi rumah tangga harmonis adalah adanya rasa syukur kepada Allah. Kalau panjenengan ketika berangkat membentuk keluarga, itu berangkatnya karena syukur, apapun yang kalian terima, apapun yang kalian miliki, maka tidak ada rasa sedikit pun merasa kekurangan. Merasa semuanya serba cukup. Ini jodohku. Ya, walaupun suami panjenengan ireng misalnya, nah itu jodoh saya. Walaupun istri panjenengan gemuk, kurus, ini jodoh saya. Tetap dalam kondisi bersyukur. Kita jangan pernah ketika jalan-jalan di mall, ada seorang perempuan yang lebih cantik, laki mengatakan, Bu, kok nggak bisa secantik itu toh? Ya jangan begitu. Ya, ini namanya bisa menimbulkan masalah. Sudah, apa yang ada disyukuri? Insya Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Saat hati dipenuhi rasa syukur, ibu-ibu, maka setiap hal akan terasa indah. Indah, Bu. Wis trimon bapak apa anane, Bu? Ya, itu. Bapak juga begitu. Jadi gaji yang diterima ibu dari bapak, atau mungkin ibu diberi kecukupan yang tidak seperti yang kita harapkan, ya tetap kita dalam kondisi syukur. Karena rasa syukur yang akan membuat hati tenang dan merasa cukup. Tadi kalau sampai itu bersyukur terus, ya nggak ada merasa kesusahan di sini. Yang ada adalah cukup dan cukup. Karena itu ketika ada hambatan di dalam pernikahan, rasa syukur akan membantu kita membuat keputusan berdasarkan apa yang penting dan baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam sebuah rumah tangga itu kita berangkat dengan ikhlas, sekali lagi berangkat dengan ikhlas. Yang kedua, semata-mata kita berumah tangga dalam rangka melaksanakan sunnah Rasul, maka insya Allah masalah-masalah yang menyebabkan hancurnya sebuah rumah tangga tidak akan hadir. Ya, tidak akan hadir. Karena apa?
Karena kita sudah memiliki 5 pedoman yang kita pelajari tadi. Yaitu diantaranya bersyukur kepada Allah, saling menjaga ibadah, saling bersabar satu sama lain. Yang kedua, mencurahkan perhatian kepada pasangan dan keluarga. Dan yang pertama adalah menjaga kewajiban sebagai suami istri. Maka dengan demikian, apa yang Allah kehendaki dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Itu bisa tercapai. Hingga pada akhirnya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah itu kita gapai sampai fiddini wa dunya wal akhirah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah beberapa cara menjaga membentuk keluarga harmonis menurut Islam. Cara tersebut memang tidak bisa diraih dengan mudah, namun sebagaimana pernikahan tersebut membentuk keluarga harmonis pada dasarnya adalah pembelajaran seumur hidup bagi suami istri, orang tua, dan semua keluarga yang ada di dalamnya. Hingga pada akhirnya apa yang kita capai semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui mimbar ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, keluarganya selalu dibimbing, dan Ibu jangan pernah lupa untuk selalu dekat dengan Allah. Kapanpun dan dimanapun, karena Allah sudah menjanjikan, siapa di antara umatku yang selalu dekat dengan aku, ittaqillah haitsuma kunta, Allah akan kasih ketenangan dalam hidupnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah janji, siapa umatku yang selalu dekat dengan aku, menyebut namaku, berzikir untukku, maka kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, kecukupan kepegang oleh tangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo yang mau bertanya. Bu. Mau tanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, idealnya kalau seorang istri atau wanita itu kan mengharapkan suaminya itu yang paham tentang agama dan juga bisa menuntun. Kemudian bagaimana kalau dalam perjalanannya ternyata suaminya itu kurang memahami tentang agama Islam. Sehingga sebatas mana kita harus patuh pada suami yang kurang paham tersebut. Terima kasih. Di awal sudah saya sampaikan, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Perempuan itu memiliki kedudukan yang hampir sama ya dengan laki-laki dalam batas-batas bil ma'ruf, kebaikan. Kalau ternyata ada seorang wanita yang berkeinginan, bercita-cita menginginkan seorang laki-laki yang faham dan ngerti agama. Yang bisa menuntun seorang istri untuk menggapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ternyata di tengah jalan suaminya nggak ngerti apa-apa. Begitu yang dimaksud ya. Nah, saya katakan tadi kan walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ada semacam usaha atau panjenengan memiliki kesamaan hak, maka seorang istri juga wajib memberi semacam pelajaran. Karena sebuah rumah tangga itu tidak harus seorang laki-laki saja yang paling bertanggung jawab dalam memandikan sebuah rumah tangga, tidak. Ada kerjasama. Tetapi sekali lagi saya katakan, untuk menggapai itu semuanya dibutuhkan waktu yang cukup lama, alias kuncinya tidak mudah. Karena yang namanya setan sudah saya gambarkan dalam surat Al-A'raf 16-17 itu, subhanallah, dari muka, dari belakang, dari atas, dari bawah, selalu menggoda. Ini. Maka itu dibutuhkan kesabaran.
Jadi sekali lagi jawaban Ibu, kalau panjenengan menjumpai laki-laki yang tidak bertanggung jawab alias tidak bisa mendidik, itu menjadi tanggung jawab sampean untuk terus mengajak suaminya jangan bosan-bosan untuk melakukan kebaikan. Ya. Nah, itu pun juga ada batasnya. Karena agama tidak melarang, walaupun itu dibenci oleh Allah. Talak kan ya. Kalau seandainya kejahatan, ketidakmampuan, ketidaksanggupan seorang suami untuk memberikan ajaran yang bahkan mengarah kepada kehancuran sebuah rumah tangga, itu baru boleh panjenengan melakukan yang terbaik. Ya, jelas Ibu ya? Jadi diperbolehkan. Intinya seperti itu. Monggo yang lain. Tanya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan tentang ketika terjadi akad nikah, ada saksi, 2 orang saksi. Nah, saksi di sini yang dimaksud apakah saksi untuk menyaksikan pernikahan itu atau saksi bahwa memang pihak laki-laki itu orangnya baik latar belakangnya atau gimana? Atau memang statusnya saksi ini hanya menyaksikan? Karena kadang kita dijadikan saksi kan tentunya menjadi pertanggungjawaban nanti. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak dan Ibu, ketika kita menyaksikan sebuah pernikahan, salah satu hal yang wajib terjadinya pernikahan itu adalah adanya 2 saksi. Saksi dari laki-laki dan saksi dari perempuan. Ya, perhatikan ya. Seorang saksi ya dalam pelaksanaan ijab dan qabul itu bukan hanya bersaksi sebagai orang yang menyaksikan adanya pernikahan saja. Maka itu diperlukan seorang saksi yang nantinya juga bisa bertanggung jawab terhadap terjadinya proses pernikahan itu. Artinya dikala nanti terbentuk sebuah rumah tangga, anak-anak kita yang kita nikahkan tadi ada sebuah masalah, seorang saksi juga punya kewajiban mengingatkan. Ini pelajaran yang saya dapatkan dari sebuah kitab. Jadi saksi itu bukan hanya mengesahkan, karena proses nikah itu kalau nggak ada saksi nggak sah, harus ada saksi. Ya, maka itu kalau kita sering melihat kawin-kawin siri ya, itu jarang sekali ada saksi. Itu kawin siri itu ya boleh aja asalkan sesuai dengan rukunnya. Nah, kenapa kita kawin siri? Kawin siri itu nggak enak gitu ya. Kawin semu itu nggak enak. Jadi saya ulang lagi ya, saksi itu bukan hanya sebagai pelengkap sahnya sholat saja, tetapi saksi juga memiliki tanggung jawab. Ya, kalau ternyata di kemudian hari ada sebuah masalah yang terjadi oleh suami istri itu. Artinya boleh kita intervensi. Boleh kita memberi nasihat dalam rangka apa? Aku ikut bertanggung jawab. Gitu loh. Kita sebagai bapak ya, kita sebagai pemimpin, ketika kita melihat perbuatan orang nggak baik, apakah kita diam? Tidak. Kita punya kewajiban mengingatkan. Lah mengingatkan itu ada banyak cara. Pertama, diingatkan dengan lisan. Ya toh? Yang kedua dengan lesan, yang ketiga dengan lesan. Yang ketiga kalau untuk anak kita pukul kan karena ajaran begitu. Tetapi bagi masyarakat, kalau misalkan mereka diingatkan sudah nggak mau berkenan, ya kita doakan. Ya, yang penting kita sudah mengingatkan, jangan sampai ketika kita melihat sebuah kejahatan kita biarkan begitu aja. Paling tidak ada usaha untuk mengingatkan, terlebih dalam rangka menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ini. Jadi begitu Pak Nasir ya. Jadi ada 2 yang paling penting. Monggo yang lain. Ibu, wonten malih? Kalau sudah, alhamdulillah, kita akhiri dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait.
Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah, wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.